Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Diva Lutfiana Latifa dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang salah satu bagian dari tumbuhan. Kalian pasti udah tahu kan bagian-bagian tumbuhan itu apa aja. Yuk kita urutin dari atas ya. Yang pertama ada bunga, yang kedua ada daun, yang ketiga ada batang, yang terakhir, yang keempat ada akar. Nah, pada kesempatan kali ini aku cuma akan bahas yang batang. Video ini dibuat itu dengan berkelompok ya teman-teman. Jadi video sebelumnya itu menjelaskan tentang ciri-ciri dan pengertian umum tentang batang. Nah, kalau video kali ini akan menjelaskan tentang fungsi batang, sifat batang, dan jenis batang. Kalian stay tune terus ya di sini. Kita belajar tentang fungsi batang dulu yang pertama. Semua bagian tumbuhan itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Salah satunya ada batang. Batang itu sebenarnya fungsinya ada banyak, tapi hari ini aku cuma mau ambil 6 fungsi aja. 6 fungsi. Yang pertama, sebagai penopang tumbuhan sehingga tetap dapat berdiri tegak. Coba deh bayangin kalau tumbuhan gak punya batang, gimana? Pasti jadi loyo kan? Yang kedua, sebagai pendukung bagian-bagian lain pada tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Karena apa? Karena batang ini berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Nah, ini termasuk ke fungsi ketiga. Yang keempat, si batang ini mempunyai fungsi menjadi jalur transportasi air dan zat makanan yang dihasilkan dari fotosintesis. Soalnya kan nih dari daun disebarin tuh lewat batang, buat ke buah, buat ke bunga itu disebarin lewat batang. Yang keempat, sebagai pembantu proses pernapasan tumbuhan. Karena apa? Karena oksigen dapat masuk ke lentisel. Yang kelima, sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif dengan metode cangkok. Tapi ingat ya teman-teman, gak semua pohon itu bisa dicangkok, cuma beberapa pohon aja yang bisa dicangkok. Kayak contohnya mangga, jambu, terus rambutan, kayak gitu yang bisa dicangkok. Pokoknya kayaknya yang dikotil, tumbuhan jenis dikotil atau berbiji dua itu kayaknya bisa dicangkok. Nah, kali ini kan si bagian fungsi batang kan udah jelas nih. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa cari info di artikel-artikel atau website-website yang mendukung tentang pembelajaran biologi ya teman-teman. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu sifat-sifat batang. Batang juga punya sifat ya. Aku juga baru tahu. Yuk kita belajar bareng-bareng. Ya sama kayak fungsi batang, sifat batang itu ada banyak. Cuma kali ini aku cuma akan bahas 6 juga biar sama kayak si fungsi, biar nggak iri-iri. Yang pertama itu pertumbuhannya tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas itu apa? Jadi gini, pertumbuhan itu terbagi menjadi dua, pertumbuhan terbatas dan pertumbuhan tidak terbatas. Pertumbuhan terbatas itu terjadi pada manusia dan serangga atau hewan. Nah, maksudnya pertumbuhan terbatas ini dia itu akan berhenti sewaktu-waktu. Kalau pertumbuhan tidak terbatas ini, dia akan berhenti ketika tumbuhan ini sudah mati. Artinya, selama tumbuhan ini masih hidup, pertumbuhannya itu akan terus terjadi. Kayak contoh nih, serangga itu umurnya misal cuma 2 tahun. Artinya ya cuma serangga itu cuma bakalan bertumbuh selama 2 tahun. Tapi kalau pohon kan kita nggak tahu nih umurnya sampai berapa. Nah itu, selama dia masih hidup, selama dia masih melakukan proses-proses kehidupan, maka pertumbuhan ini akan tetap terjadi. Yang kedua, batang memiliki sifat pertumbuhan ke atas atau menuju cahaya matahari atau yang dinamakan bersifat fototropi. Soalnya apa? Di batang kan tadi ada daun nih. Nah, daun ini kan fungsinya untuk
fotosintesis. Sementara fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari, makanya batang ini tumbuhnya menuju ke cahaya matahari. Yang ketiga, pada tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae hanya terdiri atas tumbuhan berkayu. Gymnospermae ini kayak contohnya apa ya? Bentar, aku mikir dulu ya. Nah, contohnya itu pohon melinjo. Yang keempat, pada tumbuhan berbiji tertutup terdiri atas tumbuhan berbatang basah, batang rumput, batang mendong, dan batang berkayu. Yang kelima, batang memiliki ruas-ruas yang jelas jika terlihat pada tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil ini contohnya kayak padi, nanas, terus jahe-jahean gitu kan, itu kan ada kayak di bagian batangnya itu kayak ada sekat-sekatnya. Nah, itu yang dinamakan oleh ruas. Yang keenam, batang memiliki ruas yang tidak terlihat jelas dengan jelas pada tumbuhan dikotil. Contoh aja pohon mangga nih. Emang pohon mangga kalian bisa lihat ini sekat-sekatnya kan? Enggak. Nah, itu yang dinamakan ruasnya tidak jelas. Gimana? Kalian paham nggak tentang sifat-sifat batang? Kalau kalian udah paham, kita lanjut ke jenis-jenis batang ya. Nah, untuk jenis-jenis batang kita cuma ada 4, lebih sedikit dari fungsi dan sifat. Jenis-jenis batang yang pertama itu ada herbacus atau batang basah. Ini tuh kayak batang yang sifatnya berair dan lemah. Contohnya kayak batang bayam, terus batang krokot. Terus yang kedua itu ada batang berjenis kalmus atau batang rumput. Ini tuh sifatnya tidak keras dan juga tidak tampak beruas-ruas. Pada umumnya terjadi pada suatu batang berongga, contohnya padi. Yang ketiga itu ada batang kalamus atau batang mendong. Aku tuh nggak tahu mendong itu apa, tapi ya udah nanti kita cari terus kita kasih gambarnya di sini ya. Adalah suatu batang yang mirip seperti rumput, tetapi ruasnya lebih panjang. Contohnya adalah batang tumbuhan lingi. Yang keempat ada batang lignosus. Nah, ini batang yang sering banget kita temuin atau yang sering kita sebut dengan batang berkayu. Jenis batang ini berkayu dan keras, juga kuat, tetap baik berbentuk pohon ataupun semak. Batang berkayu berbentuk pohon contohnya pada tumbuhan jati, terus mangga ya. Banyak gitu pokoknya tumbuhan yang berkayu gitu. Nah, untuk video kali ini udah selesai ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.